Oke, pertanyaan ke Ko Ferry nih. Kalau Ko Ferry, mungkin boleh share sedikit kok. Koko kan udah 10 tahun yang lalu. Berarti itu pada saat itu umurnya memang sudah matang atau memang maksudnya apakah sempat dapat pertanyaan-pertanyaan yang kapan nikah makanya jadi akhirnya buru-buru menikah atau gimana kok? Boleh Ya, sharing sedikit? sebenarnya ditanya kapan nikah itu ada, ya. Cuman memang tidak menjadi masalah sih sebenarnya kan. Ada sampai keluarga yang kadang-kadang berpikir untuk mencarikan, ya kan, mau dijodoh-jodohin begitu ya. Ya, tapi memang ya kita masih apa ya istilahnya dulu nggak terlalu pusing lah ya dengan pertanyaan-pertanyaan gitu atau dengan niat baik dari keluarga ya masih lebih mempercayakan diri sendiri untuk berjuang mendapatkan pilihan yang tepat bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain ya. Iya iya ya tapi Oke. memang kapan menikah itu banyak yang membuat orang tersinggung kan ada beberapa berita yang sampai dibacok gitu kan. Iya, iya, iya. Iya sensitif banget soalnya. Apalagi kalau emang orangnya baru putus cinta gitu. Terus tiba-tiba ditanya Iya kapan nikah. iya dari 100 orang ya katanya kalau yang ditanya kapan nanti nikah itu reaksinya macam-macam ya dari 100 orang itu tuh biasanya itu 40-nya itu masih ya sudahlah jawabnya itu dengan santai doain aja ya gitu ya. Nah Iya, iya. 30-nya itu biasanya senyum-senyum simpul aja nggak berani jawab dia. Nah itu Gitu ya. biasanya ada lagi nih sisanya nih 10 orang itu biasanya tuh pura-pura pingsan dia. Yang 10 lagi pingsan beneran. Nah, terus 10-nya lagi gimana? Ada yang 7 orangnya ini pada kesurupan, yang yang sisanya 3 orang ini, nah itu ngajak berantem sama yang nanya biasanya, yang dibacok tadi. Ada yang kejang-kejang nggak? Kejang-kejang. Ada yang lupa ingatan kayak gitu juga ada. Makanya Tapi itu by the pertanyaannya way, sensitif, ya. iya. Ngemeng. Ini Ko Iya. Ferry kan udah 10 tahun menikah. Ya, ini tahun Tadi ke-11 kan nih, saya, komentar lagi. ya, tadi kan saya bilang ya bahwa kalau semakin lama pernikahan itu kan semakin udah kayak saudara, Ya. saudara kantung. Ya. Ko Ferry sudah mengalami belum selama sudah 10 tahun ini sudah Ya. belum atau Saya jadi saya ingat belum ini. pengalaman nih. Ya, kalau apa idealnya kan kalau Niko bilang itu pasangan itu bisa menjadi teman, sahabat baik ya sampai menua nanti. Tetapi ternyata kalau dari karakter istri saya itu bukan tipe teman. Nah, ini kalau di dalam Suta itu Sang Buddha ada pernah ngomong tuh, ada 7 tipe istri. Nah, pernah dengar enggak kok? Belum. Nah, Salah mungkin bisa satunya, refresh di sini kok. nah, salah satunya ya kita nggak usah bahas yang semuanya. Tapi salah satunya yang seperti Iya, iya. Niko bilang, salah satu tipe istri itu adalah sebagai teman, sahabat. Ya, nah saya sudah deteksi nih dari 7 ini, istri saya nih tipenya yang tipe keibuan. Nah, jadi dia tipenya itu tipe yang seperti ibu, seperti mama begitu. Nah, jadi kalau dibilang apakah seperti teman begitu enggak juga. Begitu dia lebih lebih kayak karakter seorang mamanya lebih dominan begitu. Mungkin karena sudah punya anak tadi gitu ya. Oh, Sudah berarti punya anggap anak. kamu anaknya berarti. Ya, dia bahkan seperti itu mungkin bukan dianggap anak sayanya, bukan. Tapi memang dominan sifat keibuannya itu membuat dia memperlakukan pasangannya itu dengan lebih hati-hati seperti anaknya begitu. Ya seperti anaknya saya bilang. Ya seperti anak, tapi bukan seperti dia memperlakukan kayak anak saya gitu, bukan. Pada kenyataannya bukan seperti itu, cuman karakternya itu berbau seperti itu. Keibuan ya kok ya. Kalau tadi lebih ini ya. ya kalau dibilang apakah lebih condong ke sahabat atau teman begitu enggak juga gitu kan. Saya kalau dengan teman malah ada yang lebih gokil bisa istilahnya bercengkeramanya itu ya bisa lebih wah begitu ya sebagai seorang teman. Nah kalau sama dia ini agak beda cara bercengkeramanya. Nah seperti itu. Kalau istri keibuan, kalau Moni kebapaan. Kita paket komplit kok. Paket komplit. Ya. Oke. Next question nih. Koniko dulu deh. Soalnya Koniko yang juga lebih senior ya. Kok kalau tadi kan kita udah bilang pendapat dari sekitar kita nih kok. Nah aku juga mau tanya pendapat. Sorry aku ini sih kok. Apa namanya? Orang tua kok. Orang tua ya. Orang tua ya. Nggak apa-apa, enjoy aja. Iya, Kenapa kamu maksudnya jadi
takut nanyanya. Nggak, aku lagi mikir ya maksudnya. Aku sudah jinak kok. Kamu udah jinak ya, oke. Iya kok. Jadi Iya. mau nanyanya dari pandangan orang tua. Kadang kan mungkin kalau orang-orang sekitar, tadi kan Monik juga sempat bilang ya, kalau yang lain mungkin nggak terlalu jadi pikiran gitu ya. Tapi kalau misalnya emang orang tua yang minta. Nah, mungkin dari Koniko nih, ya namanya juga orang tua ya. Kadang mungkin pikirannya juga belum tentu se-open kita nih sebagai anak-anak yang generasi sekarang gitu kan. Nah, gimana kok? Apakah ada concern dari orang tua? Lalu bagaimana cara Koniko menanggapinya yang mungkin dari yang sering ditanyain sampai akhirnya pasrah nggak nanya lagi gitu misalnya. Boleh sharing kok ke kita gitu. Ya kalau namanya juga orang tua ya, orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya lah. Kalau selalu peduli, selalu anggap anaknya itu meskipun sudah dewasa, meskipun sudah tua sampai sekarang pun orang tua tetap orang tua, menganggap kita itu masih seperti bayi, seperti anak kecil, itu wajar. Karena tuh kasih sayang orang tua ya, terutama ibu, ya teman-teman tahu sendirilah ya, gimana kasih sayang orang tua kepada kita, terutama ibu. Ya, awal-awalnya sih, ya mungkin sudah lama ya, waktu umur 30 tahun lebih, ya suka nanya, apa sih yang ditunggu dari kamu? Pasti dong, seperti itu. Kenapa belum nikah? Ya, beberapa kali orang tua tahu saya pacaran. Ya, tahu pacaran ada orang tua yang tidak agak kurang seret dengan mantan ya. Ada juga yang ya biasa aja sih, ya biasa aja. Nah, setelah saya tahu saya tidak pacaran lagi, ya orang tua, terutama ibu saya suka nanya, emang nggak ada teman dekat? Ya, pasti orang tua tuh berusaha cari. Pertama, ini sudah waktunya menikah. Apa yang ditunggu? Kedua, pasti siapa sih teman dekatnya selama ini yang bisa mendampingi anaknya untuk menikah? Pasti dong. Pasti bertanya-tanya, kamu punya teman cewek yang deket nggak? Nah, sampai ya dijodohin juga ada. Ya, dijodohin, dikenalin, anak temennya. Ya, saya menghargai orang tua meskipun sebenarnya saya tidak suka ya, karena bukan berarti saya tidak laku. Apalagi zaman saya umur 30 lebih, 38, 35 ke atas, saya seperti umur 21 tahun nih. Aku ingat sih kok waktu itu aku masih di sekolah minggu lihat, oh ini koko ganteng kok. Ingat kok aku masih. Ingat ya. Ingat itu udah umur berapa itu? Itu udah umur 30 tahun lebih itu. Ya kan? Udah 35 tahun ke atas. Bukan gak laku lah, aku percaya lah Koniko. Banyak fansnya lah. Ya, banyak fansnya saya. Tapi saya pikir ya sekali-kali karena sudah sering didesak terus mau dikenalin, akhirnya saya ya temuin juga, nggak temuin sendiri. Misalnya ada satu kegiatan dari temannya mama, suruh saya anterin ke sana, ke rumahnya, ya ngobrol biasa, kenalan. Ya yang namanya kenalan saya pikir gini aja, saya bilang, ya nggak apa-apa kalau mau dikenalin. Kalau bisa jadi teman juga nggak apa-apa kok. Kalau kita nggak suka, kita jadi teman aja. Karena pemikiran saya bahwa ya kena orang lebih banyak ya tidak menjadi masalah. Justru itu menjadi nilai penting, ya kita bisa mengenal banyak orang. Jadi akhirnya memang saya tidak suka ya, saya tidak seret. Dan hanya cewek itu juga ada nikah kayaknya. Udah ada 2-3 kali dikenalin. Banyak sebenarnya, tapi yang saya pernah temuin 2 kali aja. 2 kali. Okay. Ada juga dikenalin pas saya lagi ke Medan. Ada juga dikenalin oleh sepupu saya juga, temennya juga. Ya, di kanan ya bilang nggak mau ngapain kenalin. Nggak apa-apa kok, jadi teman aja. Ya udah, nggak apa-apa jadi teman. Ya udah, jadi teman. Kayak gitu aja. Ya, itu tadi poin kedua itu biasanya sih orang tua sudah nanya ya siapa teman wanita. Ketiga biasanya sih sudah mulai mencari-cari ini. Seperti yang tadi sih bilang, kenalin lah kepada kita. Ya karena kita juga maklum tuh orang tua pasti ada desakan juga. Mungkin desakan dari keluarga, ya keluarga besar, kan bisa aja ya. Kok
anak lu, Uniko, yang ganteng itu, yang imut itu, yang keren itu, kenapa belum nikah? Pasti ada desakan. Ya, dari saudaranya mama, saudaranya papa, kemudian juga mungkin tetangga juga ada yang nanya, teman-temannya orang tua pasti ada nanya. Seperti itu. Nah, jadi wajar aja sih kalau orang tua seperti itu. Tapi ya lama-lama orang tua juga maklumin juga akhirnya. Jadi 5 tahun belakangan ini, mungkin 7 tahun belakangan ini ya, orang tua nggak pernah nanya lagi. Ya, Oke. saya kan 5 saudara ya. Saya 5 saudara. Koniko yang berapa, Ko? Yang pertama Cici. Cici juga belum nikah. Tapi Cici jangankan belum nikah, pacaran juga belum pernah. Ada sih pernah dikenalin, tapi dia nggak mau. Ya, dia nggak suka. Kedua saya, ketiga adik saya sudah nikah, punya 2 anak. Sekarang sudah kuliah anaknya, yang satu SMA, yang satu sudah kuliah. Yang kembar gede, yang kembar kecil, yang kedua nikah, anak juga udah gede, masuk kuliah. Yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir, adik saya langsung di bawah saya. Jadi kembar paling kecil, 45. Itu juga udah nikah. Jadi yang belum nikah saya sama cici saya. Oke, jadi sebenarnya sekarang akhirnya orang tua udah memaklumi pilihan Koko ya, Kok. Jadi bisa dibilang waktu mulai dijodoh-jodohkan, dicariin teman gitu ya, dihormati aja gitu ya. Jadi ya udahlah, kenalan, ikutin arus aja. Tapi bukan berarti, maksudnya nggak perlu tersinggung dan nggak perlu sampai melakukan perdebatan gitu ya. Kok nanti akhirnya juga mereka akan setuju dengan pilihan kita gitu ya, Kok ya. Kalau dari ceritanya Koniko nih bisa aku seperti itu ya, simpulkan ya. Ya, saya tidak mau berdebat. Ngapain berdebat? Saya tidak mau berdebat. Ya, kita ikutin aja. Oke, sip. Monik, Ya. Mon, gimana Mon? Pandangan orang tua, oke. Ya terkait dengan ini ya, pandangan orang tua gimana Mon? Dan keluarga-keluarga tadi mungkin lu udah sedikit sharing gitu ya. Terkait dengan kamu yang belum menikah ini. Kalau orang tua santai ya. Orang tua saya santai semua ya. Yang biasanya agak panik itu saudara, tapi yang lebih tua biasanya. Cari apa lagi sih? Nunggu apa lagi sih? Udahlah, jangan banyak milih. Belum lagi kayak mama-mama orang Wiara ya, yang pasti sayang banget sama saya kan. Aduh, cantik gini, kenapa belum punya apa yang ini? Kamu jangan banyak milih lah gitu. Aduh, sayang anak tante udah nikah gitu. Ya terus maksudnya kalau nggak gimana? Dijodohin ya sama anaknya ya. Iya, saya sih di keluarga nggak ada ya, Pak. Bahkan gini, saya ingat banget ya, nggak ada pertanyaan yang keluar satu itu ya, sedikit pun tuh dari mama papa saya yang nanya kapan menikah, nggak pernah keluar sedikit pun. Justru waktu itu saya mengeluarkan satu statement, waktu itu saya bilang gini, saya nggak mau nikah ya. Kemudian reaksi muka mama saya terdiam. Jadi sebenarnya beliau itu tidak pernah menyuruh kita untuk menikah lebih cepat atau maksudnya ya buru-buru gitu. Mama saya maunya tuh saya itu happy. Jadi memuaskan masa muda saya sampai kamu puas. Dan ketika kamu punya pasangan yang tepat, maka menikahlah. Karena dia menyadari bahwa menikah itu bukan satu kebahagiaan, bisa jadi ada penderitaan baru karena punya tanggung jawab dan komitmen lain-lainnya. Tapi menikahlah saat kamu memang sudah siap. Bukan dari segi finansial juga gitu ya. Ya dia lebih pentingin kayak gitu sih. Jadi ya begitu, malah saya keluarkan itu ketika dia mukanya berbeda, saya tarik ucapan saya langsung. Kayaknya nanti saya timbang-timbang lagi lah. Yeah. Tapi sejauh ini ya memang itu salah satu hal yang saya nggak bisa masih ada niatan kayak saya mikir apa nggak usah nikah gitu. Tapi ya itu balik lagi tetap kayak ada hal yang beberapa hal memang saya belum membulatkan sekali. Ketika saya udah bulat tekad ya berarti saya udah mengunci gitu. Dan saudara-saudara sendiri juga ada yang kayak, yuk kita bantuin deh, kita cari kenalannya. Tapi itu hanya ngomong-ngomong aja. Kalau teman-teman usaha keras sampai didata,
Yang si ini udah ya sayang udah punya pacar. Si Ono si Nama ini saya nggak ada, akhirnya- nama saya nggak ada di situ nggak ada kan? nggak ada Kak, nggak ada Kak. Alhamdulillah. Setengah kok umurnya kok. Iya, sampai ada yang bilang main apps dating lah. Kita ini manusia ya, masih usaha. Karena saya belum bulat tekad, maka saya usaha. Saya main apps dating juga. Tapi ya itu, belum nemu yang tepat. Gitu. Ya, banyak perhatian lah. Salah satunya dulu pernah mau dijadiin sama Chico Jericho. Tapi Kok jadi. Aku dengarnya Unico. Nggak Unico. denger, coba tolong diperjelas loh. Entah orang dengernya ya, ini nanti orang-orang dengar YouTube nih, dengarnya Unico loh. Tolong diperjelas siapa namanya. Yang jelas bukan saya ini sobat ya, sobat Iya. bukan saya nih sobat. Kok Niko langsung ya Please. nggak mau kok memang dijodohin sama Ditolak, Niko. guys, ditolak depan mata. Tapi sebenarnya saya menangkap dari benak hati yang paling dalam mama kamu, kenapa terdiam? Ya, mama kamu pengen kamu menikah sebenarnya. Ya, betul. Ya, mungkin ya. kata kamu. Ya. Inginnya Tapi- menikah. Tapi mungkin nggak mau berdebat sama kamu juga, Mon. Jadi Ya, ya udah nanti tepat. dulu aja gitu kan. Ya, Ya. betul. Tapi ya waktu itu mama saya mendeskripsikan, maksudnya menjelaskan dengan detail bahwa nggak perlu buru-buru memang. Tapi intinya waktu itu apalagi saya pernah bilang, saya mau jadi sama Neri lagi ya, sekali lagi. Wah, langsung ditolak. Berarti kita udah tahu dong jawabannya apa. Menikahlah di saat yang tepat. Oke. Ya, gitu sih. Ya, saya Ya, cukup beruntung lah, jadi nggak stres. Ya. Mungkin kalau ya ini saya nggak ditanya tapi saya mau sharing dikit sih. Tapi Ya. saya juga pernah ada bertanya sih sama mama saya waktu itu. Ngomongnya sama mama saya sih soalnya. Terkait ini juga nih, nikah atau nggak nikah. Karena kan saya melihatnya ya banyak hal lah pokoknya kehidupan pernikahan seperti apa, dan itu di dalam pikiran saya juga complicated ya. Saya pernah tanya sih beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya tanya mama saya, kalau saya nggak mau nikah gimana mah? Dan ya amazingly saya tahu sih mama saya juga bukan tipikal yang kamu harus nikah, kapan nikah, nggak boleh lama-lama. Mama saya juga nggak begitu sih. Dan yang mama saya bilang ya terserah kamu, pilihan yang kamu pilih, tapi ya pada saat kamu memutuskan untuk tidak menikah, setelah itu kamu menyesal, ya itu pilihan kamu gitu. Jadi kamu harus mempertanggungjawabkan pilihan kamu. Kamu menikah pun belum tentu kamu tidak menyesal. Kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu gitu. Saya juga pernah sharing, pernah tanya juga gitu ya, kehidupan menikah dan gak menikah gitu ya. Mama saya juga bilang, ya kalau mama saya nggak menikah mungkin ada positifnya juga gitu. Ada hal-hal yang bisa dia raih yang karena menikah nggak bisa diraih. Tapi setelah dia nikah juga kayak dia bilang, dengan ada kamu, dengan ada adik-adik kamu dan lain-lain yang bisa membanggakan juga, ya itu juga satu hal yang mungkin saya nggak bakal dapat kalau saya nggak nikah gitu. Ya kan? Jadi maksudnya itu memang ada pilihan di kedua pilihan itu, menikah atau tidak, itu ada plus minusnya. Nah, sekarang saya mau balik lagi nih nanya yang tadi kan udah pendapat dari orang-orang yang tidak menikah. Yang belum menikah, bukan tidak menikah ya, yang belum menikah. Sekarang saya mau tanya nih yang sudah menikah, Ko Ferry. Gimana kok? Boleh sharing lagi nggak kok? Gimana? Mungkin saya mau tanya juga persiapan kok. Pada saat ya sekarang kan kok udah nikah ya, udah inilah. Ya. Tapi pada saat menikah itu kan orang-orang yang belum menikah nih ya, seperti kita juga mungkin kayak saya juga memikirkan, waduh kalau nikah nanti seberat apa gitu kan, atau mungkin semenyenangkan apa, mungkin bisa di-share biar kita balance. Yang belum menikah dan ngebet mau nikah, mempertimbangkan juga apakah dia sudah siap atau belum. Yang belum menikah dan takut menikah, mungkin juga bisa mempersiapkan, mungkin dia sebenarnya bisa gitu dengan itu, cuman ketakutannya aja. Jadi biar balance kok, biar lebih terbuka kita semua di sini. Ya, soal menikah itu memang yang seperti kita cerita di awal itu kan pilihan. Dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, jadi dengan persiapan kita kalau memang sudah memutuskan pilihan untuk menikah, maka kita harus tahu resiko dari apa yang akan kita jalani nanti. Nah, persiapannya seperti apa? Ya, tadi mungkin Liling ada ngomong soal mungkin harus dilihat juga dari kita mentalnya sudah siap belum, anggarannya sudah siap belum, nanti kalau kehidupannya bisa tercukupin dengan punya keluarga kecil, ya apalagi kalau sudah punya anak. Nah, ini perlu pemikiran yang kompleks memang. Tapi ada sebagian orang yang nggak pusing dengan hal yang demikian karena itu mungkin belum terjadi, hajar aja, nikah aja dulu begitu. Ya sudah dia nikah baru dia tahu susahnya minta ampun menghidupin istri kemudian dapat anak tuh ya, baru dia mikir cari solusi. Dan banyak juga yang berhasil setelah dia menjalani proses tadi. Setelah punya anak baru ada rezeki begitu ya. Itu juga ada. Nah, ini tergantung kita. Tapi dengan orang yang berpikir
perencanaan yang panjang ya, kadang-kadang kita juga bisa persiapkan dari sekarang kalau memang sudah ada keputusan ingin menikah tadi. Jadi mental paling penting. Bagaimana kita bisa siap menghadapi bahwa nanti kalau malam tidur itu ada orang loh di samping kita, ya. Yang mungkin itu kalau kalau kita nggak biasa dengar ada orang yang suaranya tidur ngorok begitu, kita harus jadinya terbiasa loh sama mereka. Nah, hal-hal yang sederhana begitu kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu gitu, nah. Ya, jadi mental itu penting. Bagaimana menerima suatu keadaan nanti ketika itu tidak sesuai harapan. Nah, makanya kalau di dalam Buddhisme itu diajarkan bagaimana kita punya kesiapan mental bahwa menyadari hidup ini duka gitu loh, ya. Mau dalam kondisi menikah atau tidak menikah, kita pasti ada di satu situasi yang kita hadapi bahwa hidup itu tuh penuh dengan ketidakpuasan begitu, ya. Jadi yang menikah juga ada yang akhirnya mengatakan harus nyesel ya saya menikah. Tadi Ling bilang kan kalau wah ini saya nggak nikah nyesel ya, sudah umur segini kok belum nikah nyesel saya. Nah, tapi sebaliknya banyak juga ya beberapa kenalan saya itu yang saat ini mengatakan bahwa aduh nyesel aku kayak nikah itu. Dia sampai punya kesimpulan yang menurut saya itu satu titik balik yang sangat down buat dia. Sampai dia mengucapkan kok dia menyesal pernah menikah begitu. Nah, ini yang kita harus siapkan secara hati, mental, perasaan. Bagaimana nanti membangun hubungan kepada orang yang sebenarnya ini nanti akan tiap hari kita temuin begitu. Ya, nah yang kalau faktor misalnya materi yang disiapkan, ya ini yang kedua ini yang harus dipikirkan. Nah, apakah ini juga berperan? Ya, sangat berperan juga dalam menjalani kehidupan bersama. Karena ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu secara sehari-hari, maka itu akan menjadi sebuah problem juga dalam sebuah keluarga. Apalagi kalau dia nanti sudah punya anak. Ya, nah jadi saya kira demikian, Ling. Ya, jadi mental dan materi itu adalah yang sama-sama perlu disiapkan gitu ya kok, tapi bukan berarti maksudnya hal-hal menyenangkannya banyak, tapi bukan berarti semua akan berjalan mulus begitu aja ya kok ya. Iya, Tetap betul, ada betul. ininya ya. Memang kehidupan pernikahan itu kan orang kalau yang belum nikah melihat bahwa yang menikah itu bahagia gitu kan. Nah, tetapi banyak juga yang orang sudah menikah malah senang ya ngeliatin orang-orang yang pada sendiri gitu ya. Makanya ada yang istilahnya sekarang yang saya kurang setuju itu ada yang namanya me time. Ya. Me time ini kan kadang-kadang bisa dijadikan pembenaran bagi orang yang punya pasangan. Ya, ketika dia ada stres dengan satu masalah, dia malah bukan curhat ke istrinya, dia malah pergi melarikan dari keadaan itu untuk menghilang lah. Ya, terus dia jadi suami gitu ya. Jadi bukan cuti, bukan ghosting juga, tapi dia cuma bilang sama istrinya, aku perlu me time, aku butuh waktu untuk sendiri. Kemudian dia pergi ke kafe, mungkin betul-betul sendiri ya, atau dia menyendiri di hotel begitu. Nah, asalkan betul-betul me time ya it's okay gitu. Nah, tetapi itu pembenaran kalau menurut saya. Ya, karena pada saat kita menikah itu pasangan itu adalah orang pertama yang sebenarnya menjadi tempat kita untuk curhat, kemudian membicarakan solusi begitu. Sebelum kita lari ke orang-orang yang lebih expert di bidangnya. Ya, saya kira demikian. Oke. Kok, satu pertanyaan lagi kok terkait dengan pernikahan ini ya. Seberapa besar sih kok, maksudnya gini, Koko kan berarti membangun keluarga kecilnya sendiri nih ya. Seberapa besar sih peranan orang tua dalam, ini saya nggak ngomongin dalam hal ikut-ikutan masalah yang lain gitu ya. Tapi maksudnya seberapa besar ikut campur ya kalau dalam bahasa ini ya. Ikut campur orang tua di dalam pernikahan. Karena ini kan menikah itu kan berarti dari sini ada dua keluarga yang berbeda yang digabungkan. Dari orang tua Koko, orang tua istri gitu ya. Itu seberapa besar pengaruh ya berarti ya saya bilang di sini. Kalau dari pihak saya ya Mama terutama itu dia bukan orang yang tipe menuntut begitu ya. Mama itu orang yang terkesannya lebih cuek kadang-kadang dengan apa yang mau saya jalani ya, baik itu pendidikan ya, apa yang saya kerjakan, bahkan termasuk kehidupan berkeluarga ini dia nggak terlalu banyak ikut campur ya, istilahnya memberi tekanan
harus menikah atau apapun, tidak. Dan pada saat menikah pun prosesnya itu ya, acara pernikahannya pun dia juga tidak banyak mau ikut campur. Yang penting dia bisa melihat anaknya bahagia, itu cukup. Makanya kadang-kadang yang hal demikian ini penting ya. Semua orang tua menginginkan anaknya bahagia. Nah, tapi mindset orang tua tentang bahagia ini yang berbeda-beda. Ada yang dia berpikir bahwa menikah itu adalah sebuah kebahagiaan, sehingga dia tuntut anaknya, aduh, kamu kenapa enggak nikah? Ayo nikah, itu bisa bahagia. Padahal belum tentu. Ya, jadi bahagia yang dimaksud ini yang seperti apa, itu yang perlu dibicarakan antara orang tua dan anak. Ketika memang dia melihat dari sisi yang berbeda, maka dia perlu utarakan sama orang tua bahwa mah, bahagia itu dari sisi aku bukan berarti menikah belum tentu akan menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, jadi ini yang perlu dibicarakan. Karena orang-orang dulu menganggap bahwa menikah itu tuh akan bisa membuat kita bahagia karena akan nanti punya anak, ya, punya kehidupan kecil. Kalau kamu tua nanti anakmu yang merawat. Itu semua menurut saya ya bayangan yang kalau itu berjalan mulus. Ya kan? Tapi tidak semuanya seperti itu begitu. Makanya mindset tentang ini harus dipahami dulu. Ya, jadi kalau dengan kita yang mungkin punya orang tua banyak dominan, ya banyak dominan tuh dalam mempengaruhi kehidupan kita, cita-cita kita, pekerjaan kita, dia banyak memberi masukan, maka perlu pembicaraan khusus dengan mereka. Ya, seperti tadi Monik itu dia bisa dari hati ke hati ngomong bagaimana dengan orang tua, termasuk ini sendiri kan bisa cerita bagaimana kalau saya mama tidak menikah, bagaimana seandainya mama kalau ternyata menikah. Nah, semua memang ada konsekuensi plus minusnya tadi. Ya, ketika itu bisa dilihat dari sisi yang baik dan benar, maka kebahagiaan akan muncul. Jadi bahkan hal sepele pun yang dikatakan kumpul keluarga itu kan seringkali menjadi patokan orang untuk bahagia ya. Bahagia karena bisa berkumpul bersama, makan bersama dalam satu meja. Nah, tetapi banyak hal ya dalam kehidupan kecil kita itu sehari-hari kita juga bisa bahagia dalam bentuk yang macam-macam bersama pasangan tadi. Nah, ya. Jadi saya kira demikian. Oke. Ya, jadi sebenarnya arti bahagia itu bisa didefinisikan banyak ya kok ya, tergantung kita menjalaninya gitu ya. Oke, ya saya rasa kita udah sekitar 1 jam nih. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi terakhir ya mungkin saya mau tanyakan kemana lagi ya sekarang, ke Koniko deh. Lagi. Koniko lagi deh. Kenapa selalu saya duluan ya? Karena wajahmu paling baby face kok di sini. Ya, kok mungkin Koniko saya mau nanya nih kok, bagaimana menjawab kapan menikah versi Koko, dan mungkin juga bisa yang mungkin bisa nanti sebagai inspirasi untuk untuk para pendengar dan sobat klik ini ya, yang dengerin podcast ini. Jadi bisa ada inspirasi nih kalau misalnya udah didesak, udah ditanyain terus kapan menikah, terus sampai takut mau ketemu, misalnya Cynthia mau ketemu sama keluarga besar udah takut duluan gitu. Nah ini gimana kok versi Koko? Jadi biar ada inspirasi nih cara menjawabnya juga yang tanpa menyakiti keluarga gitu ya, tapi ya udah gitu. Yang akhirnya survive aja sampai sekarang, sampai beberapa, berarti sekitar 30 tahun kok ditanyain gitu terus udah jawabannya. Jadi pura-pura gila sekarang kalau ditanya gitu. Pura-pura nggak denger. Pura-pura kejam. Ya, intinya itu sobat klik. Jadi intinya kalau ada pertanyaan seperti itu lagi, ya meskipun sampai sekarang seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa sudah 7 tahun belakang ini sudah tidak pernah ada yang menanyakan kapan menikah. Nah, walaupun ada nanti ya kita jangan terlalu anggap berat buat kita. Karena kalau kita anggap berat buat kita, ya akhirnya sebenarnya bukan orang-orang yang dekat kita yang stres. Kita juga stres sendiri. Jadi kita enjoy aja, kita jawab dengan bercanda aja. Bercanda aja. Ya kalau yang ringan-ringan ya kita bisa jawab dengan ya kapan-kapan, misalnya gitu. Nanti lihat aja. Nanti kalau sudah waktunya juga akan menikah, misalnya gitu. Jadi jawabnya seringan mungkin. Jadi jangan dianggap pertanyaan itu memberatkan kita. Sebab kalau kita memberatkan pertanyaan itu,
Nah, itu kita akan susah menjawab. Jadi kalau mau dijabarkan sebenarnya ya panjang sekali. Cuma intinya itu aja. Kita jawabnya dengan senyum, ya. Jangan marah-marah, jangan pasang muka cemberut, jangan stres, santai saja, senyum, dan jawaban apapun, yang penting tidak menyakitkan yang bertanya. Karena sekali lagi, orang yang bertanya kita positif thinking aja, karena mereka peduli sama kita. Tetapi yang peduli sama kita, kan belum tentu tahu tujuan hidup kita seperti apa. Jadi kalau kita jawabnya ringan, saya pastikan mereka juga tidak akan bertanya lagi. Seperti itu. Oke kok. Jadi ini ya, jawablah dengan senyum gitu ya, jangan terbeban dan tersinggung dengan itu. Itu kunci awet muda juga sih kok kalau banyak senyum ya, biar kelihatannya opa terus. Opa-opa Korea maksudnya kok, bukan opa-opa kakek ya. Ya berarti jangan opa gitu. Oke lah. Ya. Opa gitu. Oke. Opa, thank you Opa. Monik, gimana Mon kalau dari versi lo menjawab pertanyaan kapan nikah? Kapan nikah? Kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau di beberapa daerah tuh nggak cuma Sabtu Minggu loh. Mungkin Jakarta yang lebih banyak Sabtu Minggu. Kalau di daerah banyak loh yang nggak Sabtu nggak Minggu nikah. Selasa. Tergantung tanggal bagusnya. Bisa 3 hari 3 malam juga loh di daerah. Tapi Biasa, sekarang pakai virtual, bisa kapan aja, nggak harus Sabtu Minggu. Biasa saya jawabnya gini, nama saya kan Monica, ya Monica mau kagak ya suka-suka gua. Bentar kalau itu gua undang. Iya sih, paling ya sama kayak Kak Yuniko. Biasanya saya jawabnya sambil ketawa doang. Dengan jawaban tadi, Monica mau kagak ya suka-suka gue, gitu deh. Terus apa ya, yang nggak tersinggung juga sih, ya apa ya, karena ya udah maklum lah ya perhatian juga ya, kita terima kasih udah diingetin. Emang kadang-kadang sih sejujurnya saya sebenarnya suka lupa umur ya. Jadi boleh dibilang waktu umur berapa ya, maksudnya setelah lewat 25, misalnya kayak 27, 28, 29 tuh, yang saya ingat umur saya 25 soalnya. Jadi ketika ditanya, kapan nikah? Bentar. Itu umur dulu. Oh iya, udah tua. Ya, itu salah satu reminder yang buat saya terima kasih juga ya. Buat teman-teman yang sudah bertanya, kapan menikah? Nah, makasih ya. Saya jadi tahu diri. Ya, itu teman-teman bertanya ya, kapan menikah? Gue ongkosin sekalian gitu ya. Itu boleh tuh kok kalau mau diongkosin. Boleh itu ya. Iya. Ya, apalagi apa ya? Kalau ada tambahannya gini, kapan nikah? Kan lu udah, maksudnya kayak orang melihat image saya itu kayak kesannya, anaknya aktif, anaknya rajin, terus demen olahraga, kayak apa palu gada ya, lu mau gue pokoknya bisa dan ada gitu ya. Ya, terus saya bilang ya nantilah, tunggu yang apa ya, pangeran. Pakai kuda. Pangeran. Oke. Ya, thank you Monik sama Koniko atas inspirasi jawabannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanyain seperti kapan menikah versi Monik dan Koniko kurang lebih sama ya. Jadi jangan terlalu dimasukin ke hati, jangan jadiin stres juga gitu kan. Santai aja sambil ditungguin. Sambil ditungguin pasangannya ya. Kalau Monik sambil ditungguin pasangannya, kalau Koniko santai aja sambil tungguin dia bosan nanya gitu ya. Nah, mungkin saya terakhir lagi tunggu kamu, Ling. Apa tuh? Oh, nunggu aku. Saya lagi tunggu. Makanya saya tanya, emang kamu kapan menikah? Saya tanya, saya kira nggak jadi sama yang Ono. Ditunggu aja juga kok. Ditunggu kuda putihnya. Ya. Mungkin terakhir nih pertanyaan untuk Ko Ferry. Untuk kita yang belum menikah dan akan menikah, ya mungkin singkat aja kok 1-2 tips untuk kita yang mungkin baru mau menikah, mungkin bukan kita ya, untuk teman-teman yang baru mau menikah atau mau yang akan menikah atau apa, tips dan triknya kok untuk menjalankan pernikahan bahagia sampai 10 tahun ini, 11 tahun ya, hampir 11 tahun. Ya, sebenarnya kalau bicara pasangan itu ya berarti bukan soal mencari pasangan ya, berarti bukan soal kita mendapat
dengan cepat, tetapi bagaimana soalnya kita mendapat yang tepat, kan begitu. Nah, mendapat yang tepat ini memang butuh waktu, butuh saling mengenal lebih jauh ya. Jadi memang tahu hati masing-masing ya, bukan karena fisik ya, karena fisik itu juga ada batas waktunya, ada masa kadaluarsanya ya. Jadi mau cantik atau tampan tidak jadi jaminan itu akan langgeng ya, tetapi orang yang punya hati yang bisa saling klik tadi ya, saling mengisi, nah ini yang akan membuat dia menjadi langgeng. Kalau di dalam Buddhisme memang dikatakan kita punya kesamaan keyakinan, kesamaan moral, kesamaan kebijaksanaan, dan kesamaan kedermawanan, itu akan memperkokoh kita dalam menjalani keharmonisan berumah tangga. Nah, 4 hal ini memang bisa menjadikan acuan kita untuk yang secara sederhana, agar ketika mendapatkan pasangan kita harus punya kesamaan dengan mereka dalam hal 4 hal ini. Ya, saya kira demikian. Oke. Ya, thank you untuk Ko Ferry ya. Berarti ingat ya, tetap dalam Buddhisme ada 4 poin yang memang ya carilah yang sama gitu ya, Ko ya, yang kurang lebih sama sehingga bisa klik dan ya sama-sama menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik gitu ya, Ko. Ya, kalau boleh saya simpulkan bincang-bincang kita pada hari ini ya, jadi sebenarnya bahagia versi tiap orang kan beda-beda gitu ya. Menikah atau tidak itu juga pilihan masing-masing, yang ya pastinya ada poin plus, ada kebahagiaan di situ, dan juga ada resiko masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya kapan nikah pada saat itu dan memang belum waktunya, belum ini, nggak perlu stres ya. Kita belajar dari Monique dan Koniko juga bahwa menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu ya cukup ditanggapi dengan ya terima kasih karena sudah perhatian, tanggapi dengan jangan jadikan beban gitu ya, tanggapi dengan senyum biar tetap kelihatan awet muda kayak Koniko gitu ya. Terus bercanda juga kayak Monique gitu ya. Ya udah gitu, kita tanggapi aja dengan santai sehingga nggak menjadi beban juga untuk kita. Lalu yang pastinya adalah kenali hati masing-masing dulu. Nantinya juga kita pasti akan bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menemani untuk sisa hidup gitu ya, kayak Ko Ferry yang sudah menjalani kebahagiaan pernikahan selama 11 tahun ini dan masih akan berlanjut. Oke, saya rasa itu aja cukup dari kami semua ya. Thank you Ko Ferry, Koniko. Thank you Monique ya. Thank you untuk teman-teman Sobat Klik yang udah join pada hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sobat Klik. Bye-bye Sobat Klik. Bye-bye Sobat Klik.